102,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je itu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasi ya radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Malam, Perempat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara apresiasi budaya lokal ya, tentunya bersama saya Yuni menemani Anda sahabat budaya. Tentunya kami saat ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia. Sudah hadir ada Bapak Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD ya, yang tentunya akan membersamai sahabat budaya kurang lebih 50 menit ke depan ya, menemani Anda dengan tema bahaya judi online ya bagi generasi muda. Baik, kami sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD. Halo, assalamualaikum Ustadz. Iya. Salam. Iya. Ini Ustadz posisi lagi di mana Gorontalo dia Ustadz di mana? Ya, lagi di Gorontalo. Ada sekitar sudah sepekan di sini. Iya, ada kegiatan Ustadz? Ya, ada kegiatan. Mungkin di hari Ahad atau Senin sudah balik lagi ke Makassar. Iya, baik Ustadz Haryadi, di saat ini ya para generasi muda ini yang sangat menjadi tantangan juga tentang bahaya judi online ini bagi generasi muda. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya mau cek dulu suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Ustadz. Jelas ya? Jelas ya, siap. Oke, baik. Sahabat RRI Pro yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, salam sehat untuk kita semua. Dari tema yang diberikan, bahaya judi online ya bagi generasi muda. Nah, ini memang menjadi polemik ataupun wacana yang saat ini sering disampaikan, sering digaungkan terkait bahaya judi online bagi generasi muda. Ya. Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk,
Ya. Kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi, ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Nah, ini nanti coba kita telaah secara pendidikan. Ya, mungkin itu dulu. Ya. Ya, Oke, baik. Nah, Ustadz, dalam Islam sendiri perjudian eh, judi online ini bagaimana, Ustadz? Iya. Iya. Kalau dari pandangan agama Islam sendiri, Pak Dokter, gimana tentang judi online ini? Kan dulu cuman ada apa judi yang langsung main domino sambil ada duitnya, ya sekarang kan judi online. Pandangan Islam seperti apa, Ustadz? Ya. ya. Jadi di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan 2 kali mengingatkan loh Ya. tentang bahaya judi ini. Mhm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Mhm. Nah, jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah sesungguhnya minuman keras Ya. dan berjudi, ya, ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya. Kita lihat bagaimana problem yang ada di rumah tangga. Nah, inilah maksudnya bagaimana orang-orang bermusuhan di dalam keluarga, baik anak, baik orang tua. Ya, ini pemicunya karena judi, ya, Ya. judi. Contoh misalkan suami yang punya pekerjaan dan penghasilan setiap bulan, Ya. ya, karena sebab judi, ya, yang tadinya mungkin setoran itu harus diberikan kepada istrinya, Oke. justru dialihkan ke judi sehingga menimbulkan permusuhan di rumah tangga. Begitu pula dengan anak, ya, anak yang diberikan uang jajan oleh orang tuanya, ya, ataupun dari tabungan-tabungan yang tadinya anak kebiasaannya menabung, tapi karena judi, ya, ini juga menimbulkan permusuhan di dalam keluarga. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, tadi kan Ustadz sebut tadi tentang apa surah Al-Maidah ya, Ustadz ya. Iya, Ah, betul. ini kemudian judi itu disejajarkan dengan hamar. Nah, dan menyembah berhala kalau tidak salah, Ustadz ya. Saya baca Betul, juga betul, ini, ya. Ustadz ya. Dan menyembah berhala sebagai perbuatan setan. Nah, kemudian yang paling bahaya apa esensi bahayanya ini yang ingin ditekankan di surah Al-Maidah ayat 90 ini, Ustadz. Silakan. Oh iya, baik. Nah, jadi tentu dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mengaitkan antara minuman keras dan berjudi adalah sama-sama perbuatan yang merusak, ya. Ya. Selain merusak juga merugikan. Bukan hanya merugikan dari segi ekonomi, ya, segi mental, segi moral, dan juga segi akhlak. Ya, kalau kita penekanannya kepada akhlak, ya, akhlak kan memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman. Ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan. Inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras. Ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun telaah literasi dan lain sebagainya. Tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online. Ya,
Iya. Nah, ini banyak pemuda terjebak dengan judi online ini, Ustaz. Karena salah satu alasannya itu mencari penghasilan tambahan. Bahkan Betul, betul. iya, kalaupun bukan juga generasi muda ya, sekarang banyak tom ini bapak-bapak ini Iya. mencari penghasilan tambahan, Ustadz ya, dari judi online itu, karena kan tidak terlalu terlihat bahwa oh, ini ternyata main judi. Dulu kan Iya, orang langsung secara langsung ini terlihat ya. Nah, ini bagaimana betul. pandangan Islam ini, Ustadz, mengenai konsep keberkahan harta yang diperoleh dari cara bermain judi online dengan mendapatkan penghasilan tambahan. Ya. Ya. Nah, eh, inilah sebenarnya menjadi problem masalah bagaimana mindset berpikir setiap manusia hari ini inginnya instan ya. Ya. Ya, padahal menurut saya yang instan itu hanya Indomie mungkin ya. Indomie ataupun Ya. yang cepat saji. Ya. Ya, itu ya. Kalau pandangan instan dari segi judi ini memang sangat tidak dibenarkan ya. Ya. Dan korelasinya ataupun faktanya memang seperti itu. Jadi orang-orang yang berjudi baik anak muda ataupun orang yang tua itu kebiasaannya ingin punya keuntungan cepat, ya. Orang lagi tidak berbicara kualitas, tapi mindsetnya adalah kuantitas, ya nilai. Ada nilai yang bisa kita dapatkan. Contoh misalkan, uang 20.000 itu bisa menjadi eh, Ya, 500.000 dengan cepat, bisa sampai 1 juta, Ya. ya. Itu dengan cepatnya hanya bermodalkan uang 20.000 yang ada di kantong kita. Ya, bahkan miliaran, ratusan juta malahan ya. Nah, jadi mindset inilah yang perlu menurut saya kita ubah pola pikirnya. Iya. Ya, karena kenapa hari ini tentu orang tidak ada lagi mungkin di dunia ini yang tidak menggunakan gawai ataupun gadget. Ya, jadi dari gadget itu sebenarnya apa yang kita lihat membentuk ya ataupun mendoktrin daripada pemikiran setiap orang. Jadi rasa ingin tahu itu sangat tinggi ya, Iya. sangat tinggi melalui Penasaran ya, Ustadz ya. adanya gadget yang kita gunakan. Iya. Kita searching sosial media melihat aktivitas-aktivitas judi, misalkan kita tidak sadar ternyata mengklik ini ataupun men-share ini, nah itu ada nilai yang bisa kita dapatkan di sana sehingga kita untuk mencoba hal-hal yang apa yang kita lihat di sosial media. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini kan seperti tadi yang dikatakan Ustadz bahwa kita sekarang kan di era semua serba digital dan gadget. Tiba-tiba ada yang muncul di beranda, di media sosial ini dikemas dalam bentuk game dan permainan ini yang menyenangkan tentunya. Ya, nah bagaimana pandangan Islam ini Ustadz memandang bahwa batasan antara hiburan yang boleh dengan permainan yang mengandung unsur spekulasi haram ini Ustadz? Ya. Oh iya, baik. Nah, jadi terkait bahwa hari ini memang kita lihat di sosial media apa yang lewat di aplikasi, apakah itu di Instagram, apakah di Facebook, ya, apakah di WhatsApp, ya, dan lain sebagainya, itu kan banyak di searching, ketika kita mengklik daripada tautan itu, ya kok langsung diarahkan ke judi gitu ya. Nah, itu banyak yang seperti itu, yang tadinya mungkin judulnya Islami, tapi itu kok dibuka justru malah hal yang aneh. Nah, itu ya. Jadi tentu Islam memandang ya dari segi sosial media ya. Jadi memang secara muara ya ataupun pencetusnya memang yang banyak itu membuat suasana adalah di sosial medianya menurut saya ya. Jadi perlu memang adanya mitigasi ya, mitigasi sejak awal.
Ya. Ya, kalau kita memang menggunakan gadget itu, ya gunakanlah secara Islami. Ya, misalkan men-searching eh, ceramah-ceramah agama, ya, ataupun menggunakan gadget kita sebagai tempat berdagang, Ya. ya, ya, untuk mencari nafkah misalkan, ataupun gadget kita digunakan untuk konten yang Yang punya lebih. makna ataupun punya kebaikan-kebaikan baik pada diri kita untuk mendatangkan sumber ekonomi, ya, Ya. ataupun men-searching daripada hal-hal yang sifatnya positif. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, nantinya pendengar silakan yang ingin bergabung di melalui telepon line telepon kami 0811400950 ya. Dan tentunya masih di program apresiasi budaya lokal ini Ustadz tentang bahaya judi online ini untuk generasi muda ya. Nah, tapi memang ini Ustadz ya, kadang hal yang instan itu lebih banyak orang tertarik ingin, apalagi di zaman era sekarang itu rasanya seperti apa ya kalau tidak pegang duit banyak ini Ustaz. Iya, untuk sebagai ulama sendiri gimana tantangannya ini Ustaz menghadapi era saat sekarang? Iya. Ya, ya baik. Jadi tentu dalam perkara agama juga kadang-kadang kita mencoba melihat bahwa ini adalah suatu bentuk yang mungkin bisa jadi halal, ya, ataupun dari aram itu bisa menjadi nilainya ataupun sifatnya mubah, ya. Iya. Ya, jadi ada juga kajian fikih ataupun eh, hukum yang menjelaskan bahwa adanya judi ini kan juga sebenarnya kalau nilai rupiahnya memang cukup tinggi, ya. Iya. Ya, ketika dilegalkan juga menjadi keuntungan bagi eh, yang pengguna aplikasi, ya. Ada juga yang pengguna aplikasi ini untuk meminta izin bagaimana eh, aplikasinya ini bisa beredar di Indonesia, misalkan harus melalui jalur kementerian agar bagaimana bisa dilegalkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau secara fikih memang ada nilai yang bisa masuk Iya. dari sumber kas pemerintah untuk bagaimana nantinya kas pemerintah itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa nilai sosialnya itu ada. Ya, tapi kalau secara eh, pandangan agama yang lain menegaskan bahwa selagi perbuatannya bentuknya haram, ya, maka harus kita tegaskan bahwa ini adalah perbuatan yang haram, Yang haram. gitu. Iya. Nah, jadi tentu tantangan ulama dan ustadz ini juga sangat sangat beragam, ya. Kayak namanya sumber pengetahuan hari ini itu banyak referensi, banyak rujukan, ya, banyak ikhtilat, ya, banyak pandangan karena sumbernya juga punya dasar utuh, ya. Iya. Ya, dasar utuh. Tapi sebagai pribadi dan kajian-kajian literatur yang kami telaah itu memang bahwa judi ini memang sudah sangat merugikan dan merusak daripada sendi-sendi kehidupan generasi muda. Iya. Yang tadinya anak yang tidak ketemu dengan judi, ya, itu nilainya bagus, ya. Ya, saya juga di sosial pendidikan itu kalau kita melihat dengan kenalnya judi anak muda ini, itu yang tadinya nilai bagus justru malah nilainya justru rendah saat Turun ini. menurun ya. Itu Iya. karena adanya kecanduan, adanya ketergantungan sehingga menyebabkan penurunan Malas belajar. nilai baca, ya, ataupun semangat belajar. Gitu, Pak. Iya. Oke, Ustadz, kita hadirkan dulu satu lagu ya. Sebentar kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Iya. Setelah itu dulu Baik, Ustadz. ya. Iya.
Padaki rua jamme lebar labuna risombar langatingku lalu taturu siriling kamanake jene palatu utapaku burantongi untukku jamming lebat ko buakana lebat na kuwe tolila pasui tak kurupai kamato mirinake panranuan kurikau uliki si karampui salahku naginan lino talandri belo-belona nu marampe amulinyawa ajari sabasangkaku tina tau jengku sasali jaile bandriolonu natundraku di kaumi jamingan dan banggaku Karieroku padaki rua jamme lebar labuna risombar langatingku lalu taturu siriling kamatake jene balatu utapaku burantongi untukku jamming salahku naginan lino talandri belo-belona nu marampe amulinyawa ajari sabasangkaku tina tau jengku sasali jaile bandriolonu natundraku kaumi jamingan na anggan mingkatun ratu di kaumi jamingan na anggan. Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Apresiasi Budaya Lokal. Tentunya kami menghadirkan tema di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan tema bahaya judi online bagi generasi muda bersama
Ustadz Dr. Haryadi SPD MPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik Ustadz, kita lanjut lagi kebersamaan tak di acara apresiasi budaya lokal. Nah baik Ustadz, tadi kita sudah mengupas tentang bahaya judi online ya. Nah ini kita cari ke solusi tobat dan juga peran lingkungan ini Ustadz. Nah bagaimana anak muda yang sudah terlanjur kecanduan dan terlilit hutang ini akibat judi? Apakah ada langkah awal ini untuk melakukan taubatan nasuha ya Ustadz secara spiritual dan juga praktis? Silakan Ustadz ya. Ya, baik. Jadi tentu ini adalah bicara pencegahan ya. Iya. Pencegahan dan bagaimana kalau sudah lanjut ya. Terlilit utang Jadi ini. pencegahannya bagi orang-orang ataupun anak-anak muda yang belum tersentuh ya Iya. dengan judi ini, kemudian anak muda yang sudah terlanjur terkontaminasi. Jadi ada beberapa hal yang tentu perlu kita lakukan. Yang pertama itu bagaimana memperkuat keimanan dan pemahaman agama itu melalui dari kajian-kajian ataupun mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya duduk di dalam tempat-tempat di mana nasihat itu dibicarakan, ya apakah secara online, ya melalui YouTube, Ya. ya, dan juga pencerahan-pencerahan yang ada di masjid misalkan yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, ya itu ya. Jadi penting juga sebenarnya dari lembaga pendidikan, ya karena anak-anak muda kita tentu di usia 15 tahun ke atas itu banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Ya, tapi menjadi dominan karena guru itu kan bisa mereka bertatap muka langsung dengan siswanya di kelas. Ya, jadi pesan-pesan itu juga bisa disampaikan melalui mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Ya, kalau bicara materi ya, ini gimana Ustaz kalau gurunya ngajarnya ekonomi ataupun ngajarnya matematika? Nah, jadi maksud saya bahwa di akhir-akhir kata ataupun closing statement dari setiap guru itu, ya diselipkanlah kata-kata bahaya judi itu untuk menghindari judi. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan teknologi ataupun gadget sosial media kita, yaitu secara bijak, ya. Ya, jadi anak-anak juga ini perlu yang namanya mendoktrin ya. Doktrin pemahaman mereka bagaimana sih makna bijak itu ketika menggunakan gadget. Ya, jadi kita gunakan gadget itu betul-betul yang nilai positifnya lebih tinggi ya. Kemudian hindari daripada mudarat yang ada di HP kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghindari lingkungan yang negatif. Ya, ini juga menjadi pengaruh sebenarnya. Ya, kalau di dalam teori pendidikan itu ada yang namanya informal, ada namanya formal, ada juga namanya non formal. Ya, non formal ini adalah ketika anak-anak muda kita itu tidak berada di lembaga pendidikan. Selepas di lingkungan formal mereka itu kan waktu mereka pulang sekolah mungkin sekitar menjelang asar lah, itu mereka sudah berada di lingkungan. Nah, lingkungan ini yang bahaya sebenarnya. Kalau orang tuanya tidak mampu mendidik anak-anaknya, maka bisa fatal mereka bergaul. Ya, nilai-nilai kebebasan hari ini kan itu sudah sangat tidak bisa kita bendung. Ya, nilai-nilai kemaksiatan, nilai-nilai pergaulan yang sangat bebas itu semakin pesat perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir mengisi waktu dengan kegiatan positif. Apa saja hal-hal positif lah. Kalau kita ingin menghindari daripada pola pikir yang selalu
ada keinginan untuk bermain judi ataupun ada keinginan rasa-rasa untuk yang tadinya sudah tobat, ada lagi rasa ingin terjun kembali ke dunia judi itu, bagaimana mengisi waktu itu agar bagaimana terhindar daripada pikiran-pikiran yang mengarah kepada judi. Kita ambil saja nilai-nilai positif ataupun lingkungan positif yang bisa kita bermain di sana atau banyak menghabiskan waktu di sana. Iya. Oke. Nah, kadang juga Ustadz ya bahwa mungkin ini ada beberapa orang tua juga ya, ketika anaknya yang harusnya masih berada di bangku sekolah ya. Nah, kemudian kayak ada perasaan bangga bahwa anakku sudah bisa menghasilkan uang sebesar Rp500.000, Rp200.000 itu dari hasil main game ini. Ini biasanya kemungkinan apakah orang tua berpikir bahwa main game itu bukan bagian dari judi online ya, atau seperti apa. Jadi ini memang peran penting untuk keluarga, apalagi orang tua ini dalam memutus mata rantai judi online. Dan menurut perspektif pendidikan ini, pendidikan anak dalam Islam, Ustadz silakan. Ya. Ya. Nah, jadi tentu kalau kita melihat ya, nah, game ini justru sebenarnya menjadi bahaya. Ya, bukan nanti anak itu ketika sudah mulai menginjak kaki di bangku sekolah. Ya, bahkan saya melihat juga ada anak-anak itu baru usianya 5 tahun atau 6 tahun itu sudah menghancurkan barang-barang yang ada di rumah mereka. Nah, ini karena orang tuanya tidak memberikan HP, karena HP-nya itu mau digunakan oleh anaknya bermain game. Nah, ini banyak fakta yang terjadi ya. Nah, kemudian anak-anak saat ini memang banyak bermain game itu tidak hanya sekedar menjadi permainan, tapi juga menghasilkan cuan, ya. Menghasilkan cuan. Ada nilai-nilai penghasilan yang bisa dia dapatkan. Ya, tapi sekali lagi bahwa yang namanya bentuknya game atau bentuknya slot atau bentuk apa saja, selagi bermain judi, ya, kita kan biasa kalau judi itu ya ada nilai uang yang kita harus store, kemudian diputar atau apalah istilahnya, ya, sehingga nama kita misalkan keluar untuk menjadi pemenang, kita yang harus ambil dan tarik uangnya. Itu kan tadi sudah jelas ya dalilnya ataupun ayat Qur'annya bahwa judi itu adalah sifatnya haram, perbuatan tercela, ya, mendatangkan permusuhan dan kebencian. Nah, sebagai orang tua yang baik juga harus kita memfilter dan mengawasi secara baik anak kita, ya, dari mana bentuk penghasilan mereka. Kok bisa saya diberikan uang segitu banyak, dari mana sih dapat anak ini? Ya, apakah anak ini kerja atau apalah? Kok dengan mudahnya mereka mendapatkan uang secepat itu? Nah, itu juga sebenarnya orang tua harus pandai menyikapi hal itu. Jangan hanya sekedar menerima duit. Oh, anak saya baru usia kecil atau usia dini seperti ini sudah bisa memberikan penghasilan ataupun kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Nah, apalah artinya kebaikan bagi anak, ya, tapi kalau dari sumber penghasilannya haram, ya, untuk apa artinya? Ya, apakah hanya sekedar membuat perut kita kehilangan rasa lapar ketika memakan uang harta dari judi misalkan? Ya. Nah, pada intinya bahwa ini adalah pertaruhan orang beriman, ya. Ya, kita ingin melihat bahwa nilai-nilai iman apakah masih ada di dalam hati kita atau memang sudah tidak ada lagi rasa takut, ya, terhadap nilai-nilai
keislaman ataupun hukum-hukum yang Allah berlakukan Tetapkan, kepada ya. setiap orang beriman gitu. Ya, baik. Oke, jadi peran orang tua ini sangat penting ya Ustadz untuk memfilter apa yang dilakukan melalui gadgetnya ya, melalui handphonenya. Tapi memang faktanya sekarang kalau tidak pegang ke handphone ini anak-anak, aduh luar biasa Ustadz. Iya. Nah, ini kemudian Ustadz, kalau dari peran komunitas ya, komunitas apalagi di ITMI sendiri nih Ustadz, apa peran ini untuk menjadi support system ini bagi korban para judi online ini Ustadz? Ya. Ya. Nah, tentu dari komunitas ya, bukan hanya sekedar ITMI ya, komunitas Masjid, ya. yang bergerak di lembaga keislaman tentu ini juga menjadi penting perannya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ataupun generasi muda kita saat ini. Ya, jadi mengedukasi itu tidak mesti kita harus tatap muka langsung. Ya. Ya, banyak hal-hal yang kita bisa buat. Misalkan dari akun media sosial lembaga komunitas keislaman itu men-sharing ataupun membuat video-video terkait bahaya judi, ya, ataupun membuat video-video ceramah, ya, ataupun tulisan-tulisan yang menentang daripada bahaya judi ini, supaya bagaimana edukasi itu selalu menyebar luas, bukan hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, seperti para pengguna aplikasi judi itu kan mereka sangat masif untuk memperkenalkan bahwa ini loh sebenarnya upaya untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat ya. Bahkan ya saya mengikuti juga update dari sosial media, bahkan itu sudah berapa artis yang harus diperiksa karena mempromosikan judi. Nah, itu ya. Nah, jadi saya rasa juga mungkin yang mempromosikan judi ini perlu kita pertanyakan nilai-nilai keimanannya, dasarnya seperti apa, kok bisa mempromosikan daripada hal-hal yang sifatnya dilarang oleh ajaran agama kita karena merugikan ataupun banyak membuat anak-anak itu depresi ataupun lalai daripada tugas sebenarnya Ustadz ya. Atau bahkan hilang daripada semangat hidup ya. Jika mereka sudah kalah ataupun ya sudah habis harta mereka disebabkan judi. Itu dia Ustadz. Baik, Ustadz, terakhir ini apa pesan pamungkas untuk Bapak Ibu bagi anak muda ini yang mungkin saat ini sedang tergoda untuk mencoba atau mengklik iklan judi online Ustadz? Ya. Ya. Nah, jadi tentu ini ada beberapa pesan. Ya. Ya, jangan biarkan ilusi ataupun kekayaan instan. Ya, ilusi itu kan iming-iming ya yang bisa kita dapatkan. Ya, kekayaan instan yang menggerus potensi potensi perkembangan hidup generasi kita. Maksud saya bahwa anak itu kan setiap anak punya masa depan, punya masa depan, punya potensi kemampuan. Ya, jangan merusak potensi itu karena disebabkan ilusi kekayaan instan tadi. Ya, itulah yang disebut dengan judi. Ya, isi waktu dengan kegiatan produktif. Ya, banyak belajar, berkarya, beribadah tentunya. Dan bangun ekosistem dukungan agar generasi muda tumbuh cerdas, bermoral dan sejahtera. Nah, itu. Jadi aksi singkatnya mulai program literasi digital di sekolah. Nah, itu. Jadi literasi digital itu coba banyak membaca, banyak mendengarkan arahan-arahan pendidikan ataupun pengetahuan pendidikan yang disampaikan oleh guru. Ya, aktifkan kontrol orang tua ya pada perangkat gadget.
Jadi memantau situasi anak itu bukan hanya melihat langsung, tapi dari gadgetnya juga. Ya boleh jadi apa yang ya dilakukan di dalam gadgetnya itu bukan hal-hal yang sifatnya positif. Dan promosikan alternatif positif bagi remaja. Nah ini tadi yang sempat Ibu host tadi singgung bahwa bagaimana peran komunitas itu Iya. penting untuk memberikan edukasi bagi remaja-remaja ataupun generasi muda kita saat ini. Ya, mungkin itu. Ya baik, Ustadz ini sebelum kita tutup kebersamaan ya, Ustadz mohon untuk membacakan doa ini agar generasi muda ini dijauhkan dari kemaksiatan dan diberikan keberkahan dalam mencari rezeki. Silakan Oke, baik, Ustadz. ya. Iya. Sahabat RRI Pro dimanapun kita berada, sejenak mari kita berdoa. Ya, mudah-mudahan daripada doa kita ini memberikan kebaikan bagi generasi muda, ya bagi negeri yang tentunya punya peran andil bagaimana membimbing anak-anak kita ya, untuk punya masa depan yang lebih cerah. Amin. Semoga dari doa kita ini memberikan hal-hal positif bagi kebaikan anak-anak kita saat ini. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Ghaffur. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak kebersamaannya di Apresiasi Budaya Lokal di program 4 RRI Makassar. Dan mudah-mudahan lain waktu lagi kita bahas tema berbeda Ustadz ya. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya tadi di Apresiasi Budaya Lokal kami hadirkan tema bahaya judi online bagi generasi muda bersama Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya Yuni pamit dari Ruang Dengarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Hai sila sura